Apakah jahe bisa mengobati kanker? Memang kan kandungan jahe ini panas ya. Efek panasnya ini bisa membuat kulit itu melepuh sebenarnya. Halo, saya Dr. Bobby Tanamas. Hari ini kita akan membahas mengenai apa sih manfaat jahe untuk kesehatan. Stay tune. Ini adalah suatu umbi-umbian ya, suatu proses, suatu bahan makanan dan juga suatu bahan dasar obat. Kalau zaman dulu itu jahe, temulawak dan kawan-kawan umbi ini dipercaya ada khasiat untuk nyeri lambung, sakit kepala ataupun luka di kaki gitu. Di bahan makanan pun juga sebagai rasa pedas. Nah, rasa pedas di jahe ini timbul karena memang ada senyawa keton di dalamnya. Dan manfaat jahe ini dipercaya ada dampak positif untuk lambung dan usus. Sehingga salah satu dampak positif dari jahe itu bisa mengurangi morning sickness, bisa mengurangi mual muntah, dan juga bisa mengobati rasa nyeri dan pusing. Begitu banyak literatur dan begitu banyak omongan di luar sana ya, maksudnya yang omongan di luar sana itu adalah paradigma dan juga omongan non medis. Seperti apakah jahe bisa mengobati kanker? Apakah temulawak, kacang-kacangan, umbi-umbian bisa mengobati kanker? Itu sebenarnya masuk dalam kategori herbal. Nah, dalam segi medis, herbal itu memang belum diketahui khasiatnya. Namun, di beberapa penelitian, memang jahe dipercaya bisa mengurangi atau mengkompresi jumlah sel-sel kanker dalam tubuh. Walaupun penelitian tetapnya itu belum ada. Untuk memastikan bahwa sel kanker itu akan benar-benar berkurang, kita harus benar-benar cek ke dokter lagi. Namun sampai saat ini yang saya ketahui memang di dunia medis kita belum menggunakan jahe untuk salah satu pengobatan kanker. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi jahe itu memang kan kandungan jahe ini panas ya. Seberapa banyaknya per hari ini harus kita perhitungkan. Misalnya 500 sampai 200 mg per hari. Itu adalah kadar yang setahu saya masih aman untuk lambung. Memang dia baik untuk lambung, tapi kan kalaupun memakan obat yang terlalu banyak itu pasti ada efek samping. Begitu juga sama dengan jahe, efek panas dalam perut. Lalu apabila ibu yang menyusui, pasti akan nanti terganggu produksi ASI-nya. Karena apa yang ibu intake dari ibu ini makan akan berpengaruh ke janin dan bayinya. Jadi bahaya atau tidaknya harus segera dikonsultasikan juga ke dokter. Karena mengkonsumsi terlalu banyak jahe bisa menyebabkan iritasi lambung, dan apabila mengkonsumsi jahe ini untuk dioles misalnya pada penyakit-penyakit osteoartritis atau keseleo, kan ada tuh yang jahe ditumbuk lalu ditempelkan gitu ya. Efek panasnya ini bisa membuat kulit itu melepuh sebenarnya. Jadi konsumsi jahe terlalu banyak juga tidak baik. Seperti yang saya bilang sebelumnya, nyeri yang diatasi jahe ini adalah general. Karena beberapa studi mengatakan jahe ini mempunyai efek seperti paracetamol, ibuprofen, dan asam mefenamat. Yang dimana kita tahu itu mereka adalah NSAID. NSAID itu non-steroid anti-inflammatory drugs. Jadi kalau dibilang apakah bisa mengatasi nyeri menstruasi, bisa. Namun efek ke pasien itu pasti beda-beda. Ada yang konsumsi jahe, oh badan saya enakan nih. Ada yang mengkonsumsi dalam jumlah berlebih, tetap tidak ada perubahan. Itu ada, karena beberapa pasien itu respon terhadap terapi analgetik itu juga beda-beda. Ada yang 1 tablet cukup, ada yang 2 tablet cukup, ada yang 3 kali 2 tablet sehari itu tidak cukup. Jadi memang tergantung penyakitnya dan skala nyeri tersebut. Karena respon nyeri di setiap orang itu pasti beda-beda. Sini memang dari segi medis manfaat jahe untuk pengenceran darah belum bisa dapat dibuktikan. Pengenceran darah sebagai obat kolesterol atau hipertensi masih belum dapat dibuktikan dari jahe. Jadi memang jahe ini masih butuh studi lebih lanjut, penelitian lebih lanjut yang menyatakan bahwa oke, jahe itu berguna dalam mengencerkan darah pada penyakit-penyakit seperti stroke misalnya, hipertensi, cardiovascular disease. Jadi dari segi saya dan segi medis dan dari yang saya temui pasien-pasien sebelumnya, memang belum ada penelitian mengenai jahe dapat mengencerkan darah. Itu dia tadi beberapa manfaat jahe untuk kesehatan.
Jangan lupa di like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan